Selamat pagi untuk semua. Kami dari kelompok Reparasi dan Service Komputer ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami dari di mana bersama saya sendiri Jino Pertama Sofi dengan grade 23 1705 1085 dan dia ada saya Wahyu Pakai itu dari grade 17 1108 baik yang saja ada saya masih untuk saya dalam komentar kehormatan dengan KM 27 57 05 1015. Nah, jadi di proyek kami ini didasari oleh kebutuhan masyarakat Indonesia yang terhadap komputer itu berkembang tinggi terus meningkat. Jadi pertumbuhan industri ini pekerjaan-pekerjaan kreatif dan juga aktivitas digital lainnya. Namun banyak pengguna belum memiliki pengetahuan memadai terkait pemilihan dan kompatibilitas komponen, sehingga sering terjadi kesalahan penelitian ataupun kesusahan akibat perakitan mandiri. Nah, oleh sebab itu juga kompleksitas tinggi tenaga dalam generasi terbaru itu juga memperbesar risiko tersebut. Nah, di sisi lain, konsumen itu menuntut rakitan komputer yang tidak hanya kuat dan stabil, tapi juga rapi dan estetis. Nah, kesenjangan antara kebutuhan pasar dan kemampuan teknis penggunaan itulah yang menciptakan peluang bagi penyedia jasa rakitan dan perawatan komputer profesional. Nah, usaha ini dapat menjawab kebutuhan dan layanan teknis yang lebih aman, efisien dan berkualitas. Terus ada sistem pasarnya, ada dari pasar IC dan BPS. Kalau pada pasar Indonesia itu PC itu umur sekitar 8,8 tahun, ditambah dengan didominasi oleh konsumen rumah tangga ya, karena rata-rata dipakai itu oleh mahasiswa dari beberapa industri kreatif lain kantor. Lalu untuk pekerja kreatif Indonesia sendiri yang ada di BPS itu sekitar 27,4 juta orang memakai PC, dan mayoritasnya adalah PC yang kuat, itu bisa untuk desain, arsitektur hingga streaming. Lalu untuk validasi peluang usaha yang sini ada fakta bahwa Gen Z itu paling banyak menggunakan internet, yaitu berasal dari data APDI, di mana Gen Z itu memakai internet sekitar 87%. Dan untuk wifi rumah juga itu meningkat seiring bertambahnya PC. Ditambah juga dengan mitos rakit PC, di mana itu sangat kuat di komunitas IT Indo. Lalu ditambah dengan banyak konsumen yang tak salah pilih pasang komponen terutama untuk hardware, SSD dan lain-lain. Yang artinya jasa rakit dan diagnostikus lumayan dibutuhkan untuk kebutuhan sekarang. Oke, di sini kita ada yang sama ya. Kita bisa melakukan konsultasi spesifikasi, baik HV, installer atau driver, dan airflow optimizer. Dan kita adalah diagnosis dan feedback. Jadi di sini kita bisa melakukan ini, masukin multiplier GPU, konsultasi SOD, lalu ada pricing testing dan load testing. Dan yang terakhir adalah format tuning. Di sini kita bisa melakukan dari SMP atau optimization dan control tuning. Terus di sini ada komponen PC di Indonesia. Jadi di komponen PC di Indonesia ini dari 2024 sampai 2025 menunjukkan aplikasi kelas menengah dengan prosesor Windows i5 12.000 dan Ryzen 5 sebagai pilihan utama. Kita performa yang singkat, grafis, akses 30 tas dan akses 40, lalu menjadi yang paling diminati untuk kebutuhan gaming dan produktivitas. Dia bisa menjadi berbagai RAM dan dual channel sebagai shortcut. Namun, berbagai masalah teknis sering sekali ditemukan, seperti video bekas, yang mudah panas, dan wapas mengering, dan bahkan tidak berjalan optimal. Karena peraturan SMP tidak aktif. Jadi kondisi ini memperlihatkan kebutuhan kuat akan layanan rakitan dan fisik profesional yang dapat memberikan solusi aman dan percaya. Selanjutnya ada target pasar, mana di sini ada gamer itu sekitar 140,
Lalu editor video dan desainer grafis dengan versi 20, streamer adalah 100, dan mahasiswa teknik itu sejumlah 80. Lalu kelima, pemberi komponen bekas atau COD file berupa 40 dan kata kecil yaitu 20. Nah, sini ada keunggulan bisnis, di mana pertama tuh ada poin di mana ada misi estetik dan premium, yaitu menawarkan perakitan dengan peralatan kabel, rapi, komponen rata, serta tampilan visual yang menarik sehingga terakhir terlihat profesional dan bernilai tinggi. Lalu poin keduanya diagnostik berbasis data, yaitu berupa benchmark dan stress test, di mana setiap PC diuji menggunakan software khusus untuk memastikan performa, suhu dan kestabilan sistem benar-benar optimal sebelum diserahkan ke pelanggan, di mana transparansi harga itu sangat terjangkau dan diketahui pelanggan hingga berpas sendiri. Lalu ada transparansi harga, di mana pelanggan bisa berpas sendiri. Di sini ada opsi pelanggan diberikan kebebasan memilih dan membeli komponen sesuai kebutuhan dan anggaran, sehingga bisnis ini tidak mengambil keuntungan dari harga mahal. Lalu ada dokumen setup berupa video atau foto sebelum dan sesudah. Jadi setiap proses perakitan itu didokumentasikan untuk menunjukkan perubahan, kerapian, serta kualitas pekerjaan sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada model bisnis dan harga. Di sini jasa rakit kami patok dari standarnya 150.000 hingga 300.000 dengan kredit build dimulai dari 500.000 hingga 1 juta rupiah. Dan jasa servisnya jasa tahunnya dipatok 50.000 untuk di tooling dan pasta itu 150 sampai 300.000 dan interulang beserta drivernya 75.000 hingga 150.000. Dan di sini ada ini ada analisis pertama baseline. Yang pertama ada kalian yang tinggi yaitu menjadi kemampuan merakit, mendiagnosa dan memperbaiki sehingga dapat menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat dan mudah. Lalu selanjutnya ada modal kecil yaitu usaha dapat dimulai tanpa alat fisik hanya membutuhkan alat dasar seperti OP, set objek to set, terminal pas dan perangkat uji. Lalu selanjutnya untuk hasil kerja seri sendiri adalah perakitan dilakukan dengan perakitan dan teknologi termasuk kabel, manajemen yang rapi sehingga meningkatkan nilai klien. Yang kedua ada weakness. Yang pertama dari sisi kerusakan komponen itu kesalahan kecil saat perakit bisa menyebabkan kerusakan, terutama pada GPU, motherboard dan juga pin prosesor. Lalu ada pendapatan tidak stabil, yaitu jumlah pelanggan bisa fluktuatif setiap bulan, terutama jika mengandalkan pesanan perakitan dan pelayanan tertentu. Yang ketiga ada opportunity-nya, sebanyak 20 juta pekerja kreatif, yaitu berdasarkan tren digital Indonesia, semakin banyak pekerja kreatif membutuhkan bidik performa tinggi untuk pekerjaan harian. Nah, selanjutnya ada PC rakitan sedang ini, yaitu minat terhadap PC custom meningkat karena harganya lebih hemat dan dapat disesuaikan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada pangsa pasar PC bekas besar, yaitu penjualan PC dan komponen bekas meningkat secara besar, membuka peluang untuk servis upgrade dan perakitan ulang. Nah, yang terakhir adalah upgrade, yaitu toko besar yang menawarkan gratis rakit jika beli fullset atau namun biasanya kabel manajemen tidak diperhatikan sehingga menjadi telat. Selanjutnya ada fluktuasi yaitu nilai tukar rupiah, terus IEM versi USD, hampir 100% komponen komputer yaitu prosesor, VGA dan motherboard adalah barang impor. Itu harganya sangat tergantung pada kurs dolar Amerika Serikat. Lalu ada resiko ganti komponen itu sangat mahal, yaitu ini adalah resiko operasional yang paling melakukan bagi teknisi mandiri. Itu komponen fisik sangat sensitif terhadap listrik statis atau PSD atau kesalahan pemasangan fisik yaitu pin prosesor bengkok. Selanjutnya kedua, masuk ke rencana operasional. Di mana dalam bulan pertama itu kami melakukan branding dan portfolio, di mana fokus utama kami itu membangun identitas bisnis melalui logo, nama brand, dan juga tampilan media sosial. Lalu kami juga mulai membuat portfolio awal berupa kayak hasil rakitan pribadi ataupun rakitan teman untuk menunjukkan kualitas estetika dan juga kerapian pekerjaan kami. Lanjut di bulan kedua, kami mulai layanan seperti pick up and delivery, di mana bisnis kami mulai menawarkan layanan seperti YouTube antar PC, terus layanan ini juga bisa menambah nilai menjadi nilai tambah karena saya membantu pelanggan untuk yang sibuk
sibuk dan meningkatkan profesionalitas bisnis kami. Selanjutnya, bulan ketiga, kami mulai melakukan spesialis service, yang mana OC atau PCTV dan juga Airflow. Nah, di bulan ketiga ini kami melakukan peningkatan layanan dengan melakukan service khusus seperti overclocking, perakitan bertema estetik, environmental safety, dan juga optimasi Airflow. Di mana layanan spesialis ini membuat bisnis kami menjadi keunggulan dibanding jasa biasa. Nah, kesimpulannya adalah kalau pasar bisnis di Indonesia juga pertumbuhan yang stabil, jadi meningkatnya jumlah pekerja kreatif yang membutuhkan perangkat dengan spesifikasi khusus. Nah, kondisi ini juga yang menciptakan permintaan yang jelas terhadap layanan perakitan dan perawatan PC yang tidak hanya mengutamakan performa, tetapi juga analisis teknis untuk bisnis data. Dengan modal awal yang relatif rendah, model bisnis ini memiliki potensi pengembangan yang besar dan mampu menjawab kebutuhan pasar secara efektif. Bagaimana kalian memperoleh kepercayaan pelanggan di tempat kalian? Misalnya kan banyak kayak ada home. Kenapa mereka memilih kalian gitu daripada yang jelas bagus? Sekarang gimana kalian meyakinkan? Kan kalian kayak nggak formal juga gitu kan? Oh, jadi kami ini cara mendapatkan trust dari bank. Karena kami produksi baru kan. Pertama untuk setiap pelanggan kita bisa yang terdekat dulu, misalnya keluarga, teman terdekat, atau lingkungan kita. Setelah mereka menyewa kami untuk melakukan kita, kami itu melakukan buat before dan after dari hasil proyek kita tadi. Nah itu yang bakal kita upload mungkin ke media sosial bisa meyakinkan pelanggan lain untuk datang ke kami itu. Kita ada juga memberikan guide dan sendiri gitu. Atau di dalam kami ada uang, ada itu, dan lain-lain. Karena emang untuk perusahaan untuk mendapatkan keyakinan orang lain. Misalnya nih kayak bulan, mereka berarti garansi. Itu kalian gimana? Nah, kami juga rencananya kan ngasih garansi itu sekitar 1-2 bulan gitu. Karena memang garansi juga sangat berpengaruh untuk kepercayaan. Tapi yang sebenarnya dari banyak mungkin dari peserta lain ada yang ingin bertanya?